Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada adik-adik mahasiswa, di mana hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dengan mata kuliah akuntansi aktiva. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa berkumpul, berjumpa, bertatap maya walaupun dalam keadaan yang berbeda. Artinya selama ini kalau kita sekolah itu biasanya kuliah itu tatap muka, ini juga tatap muka mulai tahun 2020 ya kan. Kenapa? Karena negara kita sedang mengalami wabah ya kan, di mana ada wabah penyakit. Jadi pemerintah belum memberikan izin untuk kampus melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka. Jadi bersyukur kita karena masih ada aplikasi yang bisa mempertemukan kita walaupun pelaksanaannya hanya dari virtual. Jadi walaupun kegiatan pembelajaran kita ini dilaksanakan secara virtual, Ibu harap tidak mengurangi makna dari proses pembelajaran kita. Oke, sebelumnya Ibu mohonkan kepada adik-adik yang sudah bergabung di virtual di Zoom meeting ini, tolong kameranya diaktifkan supaya apa? Supaya Ibu tahu, supaya Ibu yakin bahwasanya adik-adik mahasiswa menyimak dengan mengikuti proses perkuliahan kita ini dengan baik dan benar. Jadi kalau ada yang masih kameranya itu belum aktif, mohon diaktifkan. Selanjutnya untuk seperti kata pepatah ya kan Dek, karena ini adalah pertemuan pertama kita, selama ini kita belum pernah ketemu, karena memang benar, Ibu tidak pernah mendapatkan mata kuliah di semester 1 maupun di semester 2, tetapi Ibu selalu mendapatkan mata kuliah di semester 3, yaitu mata kuliah akuntansi aktiva. Jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta makanya tak terjadilah dia nanti chemistry di antara kita. Jadi seperti biasa, kapanpun ketika Ibu pertama kali memulai kelas, baik itu secara virtual maupun secara tatap maya langsung di kelas, Ibu selalu berusaha memperkenalkan diri, Ibu selalu berusaha untuk membangun komunikasi dengan mahasiswa Ibu. Supaya apa? Karena ketika kamu tidak pertemuan pertama, kita sering mendengar istilah pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu katanya ketika pertemuan pertama itu tidak bermakna, ya kan, maka untuk selanjutnya juga dia sudah dipastikan tak akan bagus. Oleh karena itu, Ibu selalu berusaha untuk, ya kan, kita jalin komunikasi supaya kamu juga komunikasinya nggak kaku ke Ibu. Supaya apa? Karena ini dia, jarak kita itu memang saya dosen, kamu itu mahasiswa. Walaupun seperti itu, kita boleh lebih dari itu, apalagi di luar ya kan. Kalau di pertemuan pembelajaran ini, silakan gunakan apa yang tidak kamu pahami, apa yang tidak kamu ketahui, silakan tanyakan ke saya. Jangan takut, karena banyak mahasiswa ini dia diam nggak ngerti, entah diam karena ngerti, Ibu juga kurang paham. Nah, jadi sebelum kita panjang kali lebar, Ibu perkenalkanlah dulu diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Dian Novianti Sitompul, alamat Ibu di Jalan Pendidikan 3, Dusun 4, Desa Serotan, Tembung. Kalau ada yang di sini orang Tembung, bisalah kamu cari-cari nanti rumah Ibu di mananya. Ya kan? Ibu mengajar di program studi pendidikan akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu sejak tahun 2010. Udah lama Bu? Iya, udah lama. Hanya saja di tahun 2010 itu statusnya masih dosen honor gitu ya. Jadi pengangkatan untuk dosen tetap itu di 2014. Jadi suaminya di mana Bu? Suami saya juga berdinas di UMSU, tepatnya di pendidikan matematika. Nanti kapan-kapan kalau kita sudah tatap maya, kamu pasti kenal lah nanti lebih dekat dengan Ibu, dengan suami, dengan
Anaknya berapa, Bu? Anak saya 2. Nah, Ibu alumni dari Universitas Negeri Medan. S1-nya Universitas Negeri Medan, S2-nya juga Universitas Negeri Medan. S1-nya Ibu jurusan Pendidikan Akuntansi tahun tamat 2010. Sedangkan S2-nya itu adalah Ilmu Ekonomi, tahun tamatnya itu adalah 2013. Nah, itulah sekilas dari Ibu, ya kan. Jadi kamu tahu, oh ternyata Bu Dian yang ini, ternyata dia latar belakangnya ini dari sini. Jangan pula kita udah cakap-cakap, kita udah ketemu, Ibu udah ngasih materi, kamu nggak tahu Bu Dian itu yang mana, Bu Dian itu tamatnya dari mana, Bu Dian itu udah berapa lama. Paling enggak yang dasar-dasarnya aja lah dulu Ibu berikan ke kamu. Jadi Ibu harap sekali lagi Ibu ingatkan kepada kita, walaupun ya kan Dek, walaupun kita ketemunya masih melalui daring atau virtual, seperti yang di kampus biasanya kita kan melalui e-learning. Jadi ada banyak pertimbangan pihak universitas kenapa melaksanakan pembelajaran itu melalui e-learning, karena kita dari universitas juga kita diperbolehkan diberi izin untuk Zoom, cuman hanya saja tidak boleh lama-lama. Karena apa itu tadi, kembali ke karena kan kamu udah bayar uang kuliah, nanti akan bayar paket lagi. Jadi itu semua dipertimbangkan oleh universitas. Jadi harapan Ibu, walaupun pertemuan kita ini secara tatap maya, tolong betul-betul tolong tidak mengurangi maknanya. Ingat, orang tuanya di rumah sudah bayar banyak-banyak, mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Ya kan, alhamdulillah sekarang nggak pakai kos, karena kebetulan kan pandemi, kampus juga nggak buka, masih di rumah, kan gitu dia ya. Nah, jadi masih kuliah di rumah. Jadi walaupun seperti itu, tetap janganlah kuliahnya itu bermain-main, haruslah betul-betul. Kalau memang ada yang tak dipahami, nanti silahkan dipertanyakan. Oke Adik, untuk mempersingkat waktu kan gitu. Materi kita hari ini, di sini Ibu akan sajikan terlebih dahulu RPS pembelajaran. Udah kelihatan? Belum ya? Udah kelihatan? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Belum. Nah, di sini ini sudah kelihatan, Dek. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini ada, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini sudah Ibu sajikan RPS. Apa itu RPS, Ibu? RPS itu adalah rencana pembelajaran semester, di mana di sini adalah rencana kita 1 semester ke depan. Terkait apa-apa saja sih yang akan kita pelajari, materi apa saja sih yang harus tuntas, untuk apa aja sih, apa sih capaian pembelajarannya, apa sih tujuan pembelajarannya. Nah, langsung aja kita lihat di sini deh, untuk capaian pembelajaran kita langsung ke capaian pembelajaran mata kuliah ya. Di sini capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa, untuk yang pertama itu mahasiswa diharapkan paham dan mampu menjelaskan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, nanti ini akan Ibu share di dalam learning-nya, nanti silahkan kamu download. Oke, deskripsinya ini kita lewatkan. Sekarang kita masuk ke materi pertemuan kita yang pertama, yaitu adalah standar akuntansi pelaporan keuangan, di mana ini kita lihat ya, minggu pertama, sub capaian mata kuliah atau sebagai kemampuan akhir yang diharapkan itu yang pertama adalah mahasiswa mampu menggambarkan pertumbuhan nilai penting dari pasar keuangan global dan hubungannya dengan pelaporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasikan laporan keuangan utama dan cara-cara penyampaian informasi akuntansi, membantu pemanfaatan sumber daya yang langka. Yang ketiga, yang keempat, menjelaskan kebutuhan standar akuntansi berkualitas tinggi. Yang kelima adalah mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan. Dari indikator dari materi tentang standar akuntansi ini, yang pertama itu katanya ketepatan mahasiswa di dalam memahami sejarah kebutuhan pelaporan akuntansi di sebuah negara. Nah, inilah dia terkait dengan kebutuhan standar akuntansi yang berlaku secara global. Oke, inilah materi yang akan kita bahas, yaitu pelaporan keuangan standar akuntansi dan kerangka pelaporan keuangan. Di sini Ibu akan sajikan sedikit PowerPoint-nya. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi, ya kan, terkait tentang standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Kira-kira
bukan kira-kira deh, coba dari kakak-kakak, adik-adik mahasiswa Ibu yang bergabung di sini, coba ada yang bisa memberikan apa sih standar akuntansi itu, gitu. Apa sih standar akuntansi itu, dan apa sih pelaporan keuangan itu? Karena kita walaupun baru ketemu di sini, tapi dari semester 1 sudah mempelajari tentang akuntansi, pasti apalagi yang standar akuntansi, ya kan di sekolah menengah juga sudah dipelajari. Apalagi dia yang sudah kejuruan, SMK kejuruan, pasti dia udah hafal. Oke, yuk dari anak-anak Ibu, adik-adik mahasiswa Ibu di sini, yuk silakan. Apa sih itu yang dimaksud dengan standar akuntansi? Atau Ibu sebut namanya, atau Ibu tunjuk aja orangnya. Ini dia, Dek. Jadi jangan pernah takut salah, ya kan? Ketika kita akan menjadi orang yang bermakna ketika apa yang kita punya bisa kita bagi ke orang lain. Untuk apa kita pinter, Dek? Pinter semua dalam hal apapun, tetapi kita tidak bisa berguna untuk orang lain. Artinya tidak bisa tampil, tidak bisa memberikan ide, tidak bisa memberikan sarana, tidak bisa memberikan solusi kepada orang lain. Yang perlu itu biar sedikit tapi bermakna. Tapi lebih bagus itu banyak dan bermakna. Sama yang seperti yang kita dengar di hadis-hadis Nabi, ya kan? 3 hal yang kita ketika putus nyawa seseorang, ya kan, berpisahlah nyawa dengan roh seseorang, tinggal 3 yang akan dibawanya meninggal. Yang pertama katanya itu adalah sedekah jariah, yang kedua itu adalah ilmu yang diajarkan, yang ketiga itu adalah doa anak yang soleh. Jadi kalau kita ceritanya ke kakak-kakak atau adik-adik mahasiswa yang ada di virtual Zoom ini, kalau cerita anak pasti belum punya anak, kan gitu. Kalau cerita sedekah belum bisa juga, Bu, karena pun uangnya masih minta sama orang tua. Yang bisa yang mana? Ilmu yang diajarkan. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan. Biar kita punya sedikit, Dek, tapi itu bermakna ke orang lain. Jadi biasakan berani, karena apa, Dek? Nggak perlu takut. Biar angkat tangan ketika ditanya, silakan angkat tangan. Kalau nggak ada yang salah, kalaupun masih dia belum tepat akan kita luruskan. Kalau dia sudah lurus, kita tambah luruskan. Oke, yuk. Apa sih standar akuntansi itu? Dan untuk apa sebenarnya standar akuntansi itu dibuat? Oke, siapakah yang membuat itu? Kan ujungnya ceritanya kembali ke situ. Ayo silahkan yuk, dari adik-adik mahasiswa yang ada bergabung di Zoom kita ini. Atau kalau memang belum ada, cobalah dulu yang relatornya, ya kan, mewakili dari kawan-kawannya yang ada di Zoom kita hari ini. Yuk, silakan yuk, Khalida Pur Tanjung. Saya yang jawab, Bu. Ya, silakan. Standar akuntansi adalah suatu metode atau format yang disajikan dengan bertujuan untuk menyusun laporan dan penyajian keuangan, Bu. Jadi tadi sudah disampaikan, bisa diulangi Kak Halida. Standar akuntansi adalah metode atau format yang dibuat guna untuk menyusun laporan keuangan, Bu. Oke, itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Halida. Jadi sekarang di sini Ibu coba akan share, ya. Ibu akan share yang sudah Ibu buat sedikit, ya kan, sedikit materi kita. Nah, disinilah dia. Kita lihatlah langsung ke definisi. Kelihatan sudah, Dek? Kelihatan, Bu. Di sini dia, ya kan. Standar akuntansi keuangan atau SAK itu katanya adalah suatu kerangka di dalam prosedur pembuatan laporan keuangan, di mana agar terjadi keseragaman di dalam penyajian laporan keuangan. SAK juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Dari definisi atau dari yang sudah disampaikan oleh Halida dan dari definisi yang sudah Ibu tampilkan di layar kamu ini, kira-kira sudah paham belum? Atau masih gampang lah aku, apa itu SAK itu? Yuk, kalau memang masih gampang, biar kita lurusin. Jadi Ibu ulang sekali lagi,
di sini SAK itu adalah suatu kerangka di dalam prosedur pembuatan laporan keuangan. Jadi agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK yang berfungsi, ya, standar akuntansi itu sering juga kita dengar dengan disingkat istilahnya dengan SAK, ya. SAK juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan. Jadi artinya seperti ini, Dek. Ketika laporan keuangan itu harus dibuat, ya kan? Ketika laporan keuangan itu harus dibuat, harus ada dulu aturan-aturan yang mengikat. Sama seperti sebelum kita bercerita ke akuntansi keuangan, Ibu kasih gambarannya, Dek, seperti ini. Ketika kamu mendaftar di UMSU, gitu kan, dan sudah diterima, maka pihak universitas sudah memberikan tata syarat apa-apa saja yang menjadi kewajiban dari mahasiswa. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, untuk menjadi seorang sarjana, kita di sini sarjana pendidikan akuntansi karena kebetulan kita adalah program studi pendidikan akuntansi. Untuk menjadi sarjana pendidikan akuntansi itu mahasiswa harus menyelesaikan 140 SKS, sistem kredit semester, di mana yang 140 SKS itu dipecah-pecah ke dalam tiap-tiap semesternya. Jadi mahasiswa yang akuntansi itu di semester 1 dia harus sudah menyelesaikan Al-Islam Kemuhammadiyaan, PPKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dasar, pengantar akuntansi perusahaan jasa. Nah, itu dia aturannya. Supaya apa? Supaya mahasiswa bisa menyelesaikan studinya itu tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh universitas. Sama seperti ini, Dek, ketika perusahaan mau membuat laporan keuangan, dia harus melihat aturan-aturan yang ada di dalam SAK. Supaya apa? Supaya laporan yang dibuat itu mempermudah auditor. Siapa auditor? Auditor di sini adalah bagian penyelidik, bagian pemeriksa laporan keuangan. Kenapa, Bu? Supaya dia nggak susah, ya kan? Jadi kalau laporan keuangan itu nggak oke, laporan keuangan itu bentuknya suka-suka yang membuat, misal si Halida ini bendahara di perusahaan A. Jadi dia kalau nggak ada standar akuntansi ini untuk tentang penyajian laporan keuangan, dia buat-buat aja. Beli ini sekian, hari ini beli ini, pengeluaran sekian, penghasilan sekian, minggu ini tutup buku penghasilan sekian. Nah, ketika datang tim audit, dia periksa, dia bingung, nggak ngerti, yang ngerti cuma si Halida. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, maka di dalam penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan wajib hukumnya berdasarkan SAK ini, supaya tertata, tersusun sesuai dengan langsung dinampak kapan dia mengalami defisit, kapan dia mengalami keuntungan, kapan dia periode mana yang dia banyak keluar uang, periode mana yang penghasilannya banyak. Itu dia tujuan daripada SAK itu sendiri. Kemudian, apa sih pelaporan keuangan itu? Katanya di sini pelaporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Nah, kalaulah Ibu balik, Dek, untuk periode perusahaan itu, atau biasanya pelaporan keuangan itu yang udah kita pelajari di semester 1, 2 untuk akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Coba diingat kembali memorinya, biasanya periode akuntansi itu berapa lama? Ayo silakan siapa yang mau memberikan tanggapan. Bisa 1 hari, Bu, bisa 1 minggu, Bu, bisa ini, Bu. Ayo silakan siapa yang mau memberikan tanggapannya terkait periode akuntansi ini. Silakan. 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 Iya, silakan Kak Windy. Silakan Kak Windy. Bisa, iya Bu, bisa 1 bulan, bisa 6 bulan, bisa juga setahun, Bu. Ya. Bisa juga 3 bulan. Bisa, jadi tadi Kak Windy menyatakan untuk periode akuntansi itu bisa dalam bentuk 1 bulan, bisa dalam bentuk 3 bulan, bisa dalam bentuk 6 bulan, bisa dalam bentuk 1 tahun. Nah, kalau kita lihat di perusahaan itu bank lah ya, bank, lembaga besar ya kan, lembaga besar itu bank, dia akan melakukan laporan keuangan itu per
bulan, kan gitu. Ada juga nanti perusahaan, tergantung kebutuhan. Semua itu tergantung dari kebutuhan. Yang pasti untuk menyusun laporan keuangan itu kita harus berdasarkan dari oke, jadi nah, di sini bisa kita lihat deh karakteristik yang dimiliki akuntansi itu katanya adalah ya kan kegiatan-kegiatan yang di dalam akuntansi itu meliputi kegiatan mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan mengenai entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan itu biasa dikenal dengan financial accounting, merupakan suatu proses yang berakhir pada dibuatnya suatu laporan keuangan yang memberikan gambaran isi perusahaan secara keseluruhan dan informasi keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak internal, ya kan? Sama kita ketahui bahwasanya akuntansi itu adalah seni, ya kan? Seni. Kalau dulu kita sekolah itu belajar seninya sebenarnya bukan pada saat seni budaya aja, tapi pada saat belajar akuntansi juga seni. Karena apa? Di situ kita diajari seni mencatat, ya kan? Apa yang dicatat? Yang dicatat itu bukan sembarangan. Yang dicatat itu adalah setiap transaksi. Nah, itu nggak perlu Ibu ajari lagi karena Ibu yakin adik-adik mahasiswa Ibu sudah hatam untuk itu, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut di sini. Kita lanjut. Di sini coba kita lihat deh, ada akuntansi dan alokasi daripada modal. Katanya pelaporan keuangan itu merupakan informasi keuangan yang disediakan perusahaan yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan di dalam membuat keputusan alokasi modal perusahaan. Jadi pelaporan keuangan itu nanti siapa yang membutuhkannya? Pemakai. Katanya di sini pemakai pihak investor dan kreditor di mana pihak investor dan kreditor itu menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan alokasi modal perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan alokasi modal di sini adalah proses penentuan bagaimana dan dengan biaya berapa uang yang dialokasikan ke dalam kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Nah, sedikit di sini Ibu tambahi, kalau untuk standar akuntansi kita ini sebenarnya materinya sedikit deh, karena di sini hanya untuk standar-standar yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui tentang tentang penggunaan penyusunan daripada pelaporan keuangan itu sendiri. Oke, kalau begitu, kalaulah Ibu tanya, ada berapa? Yuk, siapa yuk yang mau yuk? Angkat tangannya juga boleh. Bisa menyebutkan apa-apa saja laporan keuangan yang ada di dalam akuntansi itu. Jenis-jenis daripada laporan keuangan. Yuk, silakan. Atau mau ini Abang ganteng, Kausario, bolehlah. Suka kali Ibu lihat topinya ya kan? Yuk, coba dulu Abang Kausar sebutkanlah dulu jenis-jenis daripada laporan keuangan. Sebutkan aja, nggak usah dulu kita cerita kayak mana penyusunannya, itu nanti sebutkan aja lah laporan keuangan akuntansi yang Abang Kausario ketahui. Silahkan. Mikrofonnya diaktifkan supaya bisa didengar Ibu dan didengar kawan-kawan yang lain. Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Kok bisa nggak tahu? Udah semester 3, ini nampak dia. Kemarin waktu belajar di semester 1 pengantar perusahaan jasa, main-main. Ya kan, Bang Kausar? Oke, yuk. Kak Elsa lah dulu yuk, Boru Ginting. Ya kan, Golkar ini dia. Kak Fadila Ginting ini Golkar. Ya kan, Kak Fadila? Golongan Karo. Yuk, Kak Fadila, cobalah dulu Kak Elsa Fadila Ginting sebutkan dulu laporan keuangan yang Kak Elsa ketahui. Tahu Elsa, Bu, Ya. bukan modal, raca, arus kas. Yang satu lagi lupa itu. Ayo, siapa yang mau menambahkan dari Kak Elsa Fadila? Saya, Bu. Ya, silakan. Laporan laba rugi sama laporan catatan laporan keuangan, Bu.
Iya, iya Bang. Dosen Bang, dosen, iya. Iya, apa itu Bang? Oh iya, oh iya. Iya Bang. Iya Bang. Oke. Maaf ya Dek, tadi ada yang telepon. Oke, kayak mana tadi Kak Elsa? Coba bisa diulang Kak Elsa. Laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas. Satu lagi lupa, Bu. Satu lagi lupa. Yuk, siapa yang ingat satu lagi? Satu lagi catatan atas laporan keuangan, Bu. Oke. Jadi yang kita ketahui itu ada berapa berarti? 4 atau 5? 5, Bu. Nah, 5. Nah, nanti itu semua yang disebutkan akan kita bahas di pertemuan kedua, ketiga. Karena nanti ada dia terperinci terkait arus kas, nanti ada dia. Jadi ini hanya kita, makanya tadi Ibu cuma menyampaikan yang sebutkan aja dulu. Nanti untuk lebih dalamnya akan dipelajari di pertemuan kita berikutnya. Oke, selanjutnya di sini pemakai laporan keuangan. Di sini pemakai laporan keuangan yang pertama katanya investor, yang kedua karyawan, yang ketiga pemberi jaminan, yang keempat pemasok dan kreditur usaha, yang kelima pelanggan, yang keenam pemerintah. Oke, di sini kan ada 6 nih pemakai laporan keuangan. Ada adik-adik yang ada di ruangan Zoom Ibu ini bisa nggak menyebutkan contoh, ya kan? Contoh dari masing-masing pemakai laporan keuangan ini. Misal investor itu, sebenarnya investor itu tujuan dia menggunakan laporan keuangan itu adalah untuk melihat apa? Si karyawan, tujuan laporan keuangan itu untuk apa? Atau narasinya seperti ini, Dek. Saya setiap hari, sehari itu makannya 5 kali. Makan pagi, cemilan, makan siang, cemilan, makan sore. Untuk apa aku makan? Nah, aku makan itu untuk tenaga, untuk supaya aku bisa beraktivitas. Nah, narasinya itu seperti itu. Jadi di layar kakak adik-adik mahasiswa, ada sudah pemakai laporan keuangan itu ada 6 unsur. Coba dulu, terserah siapa yang ada di Zoom ini, di ruangan kita ini, jelaskan dulu apa kegunaan dari yang 6 ini untuk melihat laporan keuangan. Ayo, silahkan. Silahkan, ya kan? Raise hand, boleh. Langsung aktifkan suaranya juga boleh. Silahkan. Nanti di sini Ibu sebelumnya, Bu. Hah? Itu Bu pakai narasi gitu ya, Bu? Nggak Misalnya usah. kan dalam Nggak usah, Ibu nggak minta narasinya, Oh. cukup aja. Si investor, tujuan dia laporan keuangan itu untuk ya. ini. Si karyawan, tujuan Oke. dia memakai laporan keuangan untuk ini. Pemberi jaminan untuk ini, pemasok ini untuk ini. Nah, jadi kenapa Ibu selalu meminta adik-adik untuk menyampaikan? Karena biasanya Dek, ada orang, karena jujur saya seperti itu. Ketika dosen itu menjelaskan atau ketika yang di depan itu menjelaskan, saya nggak bisa nerima. Tetapi saya lebih paham ketika teman saya yang menyampaikan itu. Jadi mana tahu di ruangan kita ini ada yang seperti saya. Makanya itu saya minta bantuan dari adik-adik yang bergabung di kegiatan Zoom kita ini. Yuk silakan yuk. Siapa tadi? Windy ya? Windy Lestari ya? Iya Bu, aku. Oke, silakan Kak Windy Lestari. Iya Bu. Kalau investor kan Bu, itu dia itu menimbang apakah karena dia nengok laporan, dia lihat laporan keuangan itu, apakah cocok uangnya diinvestorkan ke situ, diinvestasikan ke situ. Kalau pemberi jaminan, kalau kreditor usaha tuh Ibu kan, mereka kan harus ada jaminan lah kan Bu, untuk biar bisa ngasih pinjaman untuk perusahaan itu. Itu aja sih yang aku tahu Bu, yang saya tahu. Yang selebihnya? Masih bingung-bingung sedikit lah Bu. Yang lain, silakan. Yang lain, tadi dari 6, Kak Windy Lestari sudah menyampaikan dari sisi investor dan sisi pemberi jaminan. Masih ada 4 poin lagi, ada karyawan, ada pemasok, ada pelanggan, ada pemerintah. Yuk, silakan yuk. Jadi tadi kan
Kak Windy Lestari katanya, jadi investor itu sambil menunggu ya kan, sambil menunggu. Nggak ada kawan lagi yang mau menyampaikan, kita simpulkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Windy Lestari, di mana si Windy tadi menyampaikan investor. Yang pertama itu investor. Investor itu menggunakan laporan keuangan, fungsinya untuk apa, Bu? Dia mau melihat, katanya ya, dia mau melihat bagaimana keadaan keuangan di dalam suatu perusahaan, sehingga dia memiliki keyakinan, ya kan, memiliki keyakinan untuk memberikan hartanya sebagai investasi. Sama kayak kita, Dek, ketika ada seorang cowok mendekati kita, tapi kita lihat tampangnya selengean, kita lihat ini kerjanya nggak jelas, penampilannya nggak oke, nggak jelas ini masa depannya. Padahal belum tentu, ya kan, kalau terkhusus manusia, ya kan, penampilan itu tidak apa ya namanya, penampilan itu tidak selamanya tolak ukur di dalam kesuksesan seorang. Penampilan itu tidak selamanya menggambarkan keadaan keuangannya. Kadang-kadang kan, Dek, seperti kalau kita ke belanja, ke pajak atau kemana, ketika kita bajunya nggak rapi, ketika bajunya acak kadut, maka penjualnya juga ogah-ogahan. Bener, dia ogah-ogahan meladeni kita karena dia nggak yakin, nggak bener ini, nggak punya uang dia ini, nggak betul. Nah, tapi itu salah. Jadi nggak boleh menilai seseorang itu dari segi penampilannya. Tapi kalau untuk ceritanya ke laporan keuangan itu sah saja. Ketika dia lihat investor, ketika dia selama biasanya kalau untuk melihat meyakinkan keuangan suatu perusahaan itu bagus, kita bisa melihat atau kita bisa mengecek laporan keuangan minimal. Kalau kita mau menjadi investor minimal 6 bulan. Ya kan, laporan keuangan 6 bulan ke belakang, Dek. Laporan keuangannya itu bisa kita lihat minimal 6 bulan ke belakang. Karena apa? Karena kan kalau cuma 1 bulan belum valid dia itu, belum valid. Jadi kalau udah 6 bulan, kalau selisihnya hanya cuma 1% atau 10% ke 20% itu masih hal yang wajar. Namanya berusaha, nggak selama-lamanya keuntungannya gede, nggak selama-lama juga keuntungannya sedikit. Jadi investor itu tujuan dia menggunakan laporan keuangan itu adalah untuk meyakinkan dirinya, oh ternyata perusahaan angin ribut itu cocok nih. Kalau misalnya aku investasi, ternyata ini bisa menghasilkan keuntungan di aku. Karena apa? Dia melihat laporan keuangan yang ada. Gitu ya Kak Windy Lestari. Bu rasa sih seperti itu, memang sudah seperti. Kemudian tadi yang selanjutnya yang disampaikan oleh si Windy Lestari itu adalah pemberi jaminan. Jadi kadang-kadang pemberi jaminan ini untuk apa? Melihat di laporan keuangan. Yang namanya perusahaan pasti suatu saat akan membutuhkan namanya tambahan modal, ya kan? Jadi tambahan modal itu bisa diperoleh dengan cara utang. Nanti di sini juga ada di materi kita selanjutnya. Utang jangka pendek, utang jangka panjang, itu dia nanti berhubungan. Jadi ketika perusahaan melakukan peminjaman, melakukan ajuan pinjaman untuk tambahan modal, maka si pemberinya ini dia harus ngecek nih betul-betul. Apalagi kalau kayak kita zaman sekarang ya, Dek, udah nggak bisa bermain-main, semuanya serba teknologi, semuanya serba terpusat. Kamu pun hati-hati, jangan pernah ikut karena kan online, sering nih Bu ditawari pinjaman online, nggak tahu Ibu di kamu sering apa enggak, di Ibu sering kali itu masuk. Jadi harapan Ibu, kalaupun ada yang menawarkan utang, jangan cepat-cepat ngambil pinjaman, atau jangan gila-gila belanja. Sama sekarang ada aplikasi belanja kita, Shopee, ya kan? Dengan Shopee cuma memainkan jari tanpa kita mengeluarkan ongkos, tanpa kita mengeluarkan tenaga, kita bisa shopping dari rumah. Ditambah lagi sekarang di Shopee itu ada dia dikasih kemudahan dengan istilah Shopee Pay Later. Jujur Ibu tahu Shopee Pay Later itu baru di bulan 5. Itu pun karena sepupu Ibu cerita begini-begini, apa yang kau maksud? Saya bilang, inilah Kak, pening aku banyak kali belanja anakku. Kenapa belanjaanmu? Kenapa?
ini Kak pakai dijelaskan dialah Shopee Pay Later. Barulah saya tahu deh Shopee Pay Later itu ternyata kita bisa belanja hari ini, barang kita datang 2-3 hari kemudian, pembayarannya bisa kita cicil 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bulan depannya sekali pembayaran. Itulah dia. Jadi kalau kita belum punya penghasilan, tidak usah gampang sekali kita meminjam. Ya kan? Jadi ini yang orang berani minjem ini, yang menggaris pinjaman ini, yang memang sudah ada yang bisa dihasilkan. Ya contohnya kalau perusahaan nggak ada masalah, deh. Kenapa? Wajar, dia mungkin butuh tambahan modal. Tapi itu digunakan untuk proses produksi, untuk kegiatan berwirausaha. Jadi itu nggak ada masalah. Karena apa? Uang pancing uang. Dia butuh modal, setelah barang produksinya jadi, dia bisa jual, dia bisa menerima keuntungan. Itulah dia. Jadi kenapa pemberi jaminan itu harus wajib hukumnya melihat laporan keuangan. Sedangkan karyawan, kalau karyawan, siapa sih karyawan ini? Ini bisa disebut dia dengan pegawai. Untuk apa dia laporan keuangan? Sebenarnya kalau karyawan ini nggak perlu kali dia melihat laporan keuangan. Karena apa? Mau keuangannya itu, mau keuntungan perusahaannya lagi banyak, mau keuntungan perusahaannya mau sedikit juga, dia sebenarnya tadi sudah terekam belum ya, Dek? Udah, Bu. Udah. Soalnya di situ ada bacanya recording. Oh iya, berarti sudah ada. Ada tuh, Bu. Oke. Jadi ya kan wajib pemberi modal itu, karyawan tadi ya, sudah kita sampai ke karyawan karena tadi si Win. Aku jawab yang itu, Bu, ya. Yang mana? Aku jawab yang mana? Silakan, yang mana? Silakan, ayo. Yang itu, Bu. Yang mana? Gini, Bu, kalau laporan keuangan Nggak untuk nampak karyawan wajahnya. itu, Siapa yang ngomong ini? Rio, Bu. Oke, Rio, yang tadi nggak tahu ya jenis-jenis laporan keuangan. Berarti Ya, dia Bu, mau dibalasnya di karyawan. sini. Aku nggak tahu laporan keuangan, Bu, tapi aku tahu apa kegunaan dari pemakai laporan keuangan. Yuk, Bang Rio, silakan. Ya, karyawan, Bu, kan? Iya. Karyawan itu dia digunakan untuk menilai gimana sebuah perusahaan itu bagus enggak laporan keuangannya atau enggak gitu, bukan? Jadi kalau kemungkinan besar perusahaan itu bagus laporan keuangannya, jadi semakin tertarik karyawan untuk kerja di situ gitu, Bu. Jadi kata si Bang Rio tadi untuk karyawan, dia mau mengetahui bagaimana perusahaan itu laporan keuangannya. Jadi kalau laporan keuangannya itu bagus, dia lebih semangat. Ya semoga saja ya kan, perusahaan kadang-kadang banyak perusahaan yang jahat, Dek. Banyak perusahaan yang jahat artinya seperti apa, Ibu? Mau dia keuntungannya sebesar manapun, dia tidak mau menaikkan gaji karyawan. Begitu dia penghasilannya turun seperti COVID di tahun 2020, dia langsung PHK. Banyak, Dek, banyak. Tapi beda kasus ya, Dek, untuk yang kita alami, yang dihadapi negara kita mulai tahun 2020 sampai sekarang ini, itu beda kasus. Itu beda kasus, nggak bisa kita anggap itu penyalahan laporan keuangan. Enggak, itu memang keadaan. Kenapa, Bu, semuanya banyak di PHK? Ya itu tadi, ujungnya kenapa? Karena memang perusahaan sudah tidak sanggup untuk menggaji. Kenapa? Karena perusahaan juga sempat yang beberapa kali mulai diberlakukannya PSBB, ya kan? Kemudian PKK, apa yang terakhir kemarin yang bulan 6? PKK apa? PPKM. Bahkan kampus kita sendiri, ya kan, kampus kita tercinta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merumahkan sekitar 100-an tenaga cleaning service. Jadi CS yang ada di UMSU itu hanya sekitar 40-an. Kenapa dirumahkan? Ya itu tadi, karena memang kita yang nggak mau bayar, bukan nggak mau bayar. Kenapa? Kita menghemat anggaran, Dek. Kenapa? Toh di kampus juga tidak ada kegiatan pembelajaran, tidak ada tatap muka, jadi tidak ada yang harus dibersihkan, kan gitu. Jadi setiap gedung itu hanya ada 3 CS saja dan mereka mengerjakannya shift. Sama yang untuk kasus COVID yang 2020-2021 banyak perusahaan yang merumahkan. Karena apa? Mereka juga tidak dikasih izin beroperasi.
Seperti kalau kita lihat mall, ya kan, bioskop, itu pegawai-pegawai di bioskopnya itu dirumahkan. Dan ada sepupu saya, dia sudah manajer di Matahari bagian logo. Istrinya sepupu saya, suami dia sepupu saya. Jadi semenjak COVID ini lebih sering kerja di rumah. Enaklah saya bilang, enak nggak kerja, tapi gajinya juga nggak gajian. Kemarin PPKM 2 bulan, PPKM 2 bulan tidak gajian, PSBB 3 bulan tidak gajian. Alhamdulillahnya lepas PSBB dipanggil kembali, walaupun masih pakai shift-shiftan, masuknya sehari di sini, sehari di sana, sehari di mall sana, besoknya nggak kerja, jadi dibayar gajinya per kerja. Jadi per dia masuk kegiatan kerja. Jadi sebenarnya kalau karyawan ini kalau kita tarik nggak gitu perlu kali sih sebenarnya untuk apa laporan keuangan, karena nggak ada dampaknya. Tapi ada juga perusahaan yang baik, ya kan? Ada juga perusahaan yang baik. Ketika dia kasih bonus. Biasanya kalau karyawan kan Dek gajinya itu sesuai dengan UMR daerah, ya kan? UMR misal kalau di kabupaten, kalau dia di Kota Madia. Kalau yang UMR Medan agak gede lah karena mungkin dia ibu kota, ya kan? Jadi ada juga perusahaan yang memberikan sistem tips atau uang lembur istilahnya. Ada banyak juga. Jadi kalau karyawan ini sebenarnya untuk laporan keuangan ini sekedar tahu aja dia perusahaanku ini, tempat aku bekerja ini laporan keuangannya bagus lah, janganlah turun-turun supaya aku nggak dilakukan pemutusan hubungan pekerjaannya, lebih ke situ aja sih dia. Oke, yang keempat ada dia pemasok dan kreditor usaha lainnya, ini hampir sama dia ya Dek dengan pemberi jaminan, dia pasok ketika dia mau masuk bahan baku. Kalau misalnya perusahaan yang nggak pernah mengalami untung, rugi terusnya, ngapain ku pasok ke situ, ngapain ku taruh barangku ke situ, bisa jadi tenggelam lah, ya kan rugi dia. Berarti capek kali, rugilah aku, udah wes nggak usah. Jadi itu dia perlu, pemasok itu hampir sama dia dengan poin yang ketiga. Nah, yang pelanggan, kalau pelanggan, yuk siapa yang bisa kasih masukan untuk apa sih pelanggan itu melihat pemakai laporan keuangan, untuk apa kegunaannya? Oke, silakan Kak Weni. Kak Weni ya? Bukan Bu, Halida Bu. Oh iya, silakan Kak Halida. Kalau untuk pelanggan nih kan Bu, misalnya si pelanggan ini tuh dia ada perjanjian kerja sama si perusahaan ini. Nah, fungsi laporan keuangan ini untuk pertimbangan dia Bu, untuk mempertimbangkan dan meyakinkan pelanggan tersebut untuk mengambil keputusan apakah dia mau bekerja sama atau tidak sama perusahaan tersebut Bu. Oke, jadi tetap ya kan dia sama juga, hampir menyerupai dengan poin keempat. Jadi kalaulah memang keuangannya nggak bagus, kalaunya keadaan perusahaannya nggak bagus, ngapain juga, itulah jahatnya bisnis ya kan. Kadang-kadang di bisnis ini kita diajari untuk jahat. Istilahnya pertemanannya itu adalah kepentingan, tapi di harapan ibu, adik-adik ibu ini, yang anak-anak mahasiswa yang ada di Zoom ini tidak membuat pertemanan itu sebagai kepentingan, ya kan? Karena ngeri Dek kalau kita cerita kepentingan. Kalaulah dari kita lihat tadi semua pemakai laporan keuangan ini hampir semuanya ada kepentingan. Iya apa tidak? Betul apa salah? Betul jawabannya. Iya enggak? Ya kan? Semua. Ya, kalau dia tidak untung, kalau dia tidak bagus laporan keuangannya, aku nggak mau deh dekat-dekat sama dia. Aku nggak mau lah, masih utang, nanti yang terjerat itu dia. Jadi intinya seperti ini. Kalau kita ceritanya ke intisarinya ini ke kepentingan, tapi itu biasa di dalam bisnis ya Dek. Di dalam bisnis itu hal yang lumrah, beda dengan kehidupan kita. Di pemerintah juga seperti itu Dek. Jadi pemerintah itu untuk apa? Karena dia mau lihat ketika perusahaan itu laporan keuangannya tiap tahun terus bagus, dia akan jalin hubungan kerjasama untuk membackup atau untuk memberikan kontribusi kepada negaranya. Jadi intinya sama, dari poin 1 sampai ke 6 itu untuk apa dia gunakan laporan keuangannya, itu tadi untuk ada timbal baliknya, untuk ada kepentingannya. Makanya dia membutuhkan laporan keuangan, sama kayak kita. Untuk apa kita belajar? Karena aku butuh ilmu. Kenapa aku belajar? Karena aku butuh pengalaman. Mungkin ya Dek, kalau kita cerita ilmu lebih banyaknya, lebih berperan loh guru kamu di tingkat sekolah dasar daripada kami di mahasiswa. Kenapa? Kalau di SD itu
bukti nyatanya langsung kelihatan. Apa itu yang kelihatan? Anak-anak kelas 1 tak semuanya TK. Anak kelas 1 itu ketika dia masuk ke sekolah ada yang belum bisa baca, mungkin ada maknya yang jor-joran di rumah anaknya bisa baca, tapi pada dasarnya guru di kelas 1 itu sangat-sangat luar biasa. Makanya jangan pernah lupakan guru tingkat sekolah dasar kamu. Karena apa? Karena tanpa dia kamu nggak bisa sampai kemari. Tanpa dia kamu nggak akan bisa baca apa yang ada tampil di layar depan kamu ini. Karena dimulai dari guru SD lah. Kalau di kami di tingkat mahasiswa ini tinggal mengarahkan. Karena udah maha ya kan? Maha. Sama kayak Tuhan. Tuhan Maha Esa. Tuhan Maha Tinggi. Sama mahasiswa itu juga mahasiswa. Berarti udah mahanya siswa. Berarti dia sudah lebih paham. Tanpa harus diajari. Dia yang mencari, kira-kira aku butuhnya di sini. Nah, dialah yang mencari. Dia tanyakan. Tidak lebih, kalau kita di sekolah itu kan semua detail, semua guru kita menjelaskan. Tapi ketika guru kita itu menjelaskan, kita ngantuk, kita banyaknya main-main, kita menghina dia, ya kan? Banyak itu pengalaman-pengalaman itu nanti akan kita bahas kalau kita ketemu di mata kuliah yang untuk pedagogi, untuk proses pembelajaran. Oke ya, jadi inti dari pemakai laporan keuangan ini, Pak, yang pasti adapun tujuan mereka melihat itu supaya bisa menjalin hubungan kerjasama. Oke, kita lanjut di sini, Dek. Tantangan yang dihadapi daripada akuntansi keuangan itu katanya yang pertama adalah pengukuran non keuangan, yang kedua ada informasi yang berorientasi ke depan, yang selanjutnya ada aktiva luna, ada ketepatan waktu, ada beberapa perusahaan, ada mengungkapkan informasi yang dianggap relevan bagi investor, semakin banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, beberapa format web. Nah, ini dia. Jadi ada tantangan yang dihadapi daripada akuntansi keuangan. Jadi nanti ini nggak akan Ibu jelaskan karena apa, nanti silahkan, kita di sini ada 16 orang, silahkan aja nanti bentuk kelompoknya untuk membahas ini, Dek. Jadi kelompok pertama kalau dibagi dua ya, kita 16 orang ya. Kalau dibagi 4 kelompok berarti satu kelompok ada 4 orang. Kelompok 1 membahas poin 1, 2, kelompok 2 membahas 3, 4, kelompok 3, 5, 6, kelompok 4 membahas ke 7. Jadi nanti kamu harus ya kan menghemat waktu kita, Dek, ya. Kita mau menghematkan waktu supaya jangan terlalu lama kita di sini. Nanti kita akan diskusi melalui WhatsApp, bisa kita melalui email, bisa kita melalui platform yang sudah disediakan oleh universitas, yaitu e-learning, ya kan. Jadi kelompok 1, 2 kelompok 1 membahas tantangan yang dihadapi akuntansi keuangan poin 1, poin 2, kelompok 2 poin 3, poin 4, kelompok 3 poin ke-5, ke-6, kelompok 4 poin ke-7. Nanti kalau bagaimana ceritanya, nanti teknisnya kita silahkan ber-WA. Oke, gunakan grup WhatsApp yang ada, ataupun kalau memang supaya nggak ribut, satu orang aja jabriknya ke Ibu. Oke, nah di sini, Dek, kita lanjut. Inilah dia, untuk apa sebenarnya, kalau tadi kita ceritanya di sini pemakai laporan keuangan, inilah sekarang dia masuk. Adapun yang menjadi tujuan dari pelaporan keuangan, kita bisa lihat di sini katanya ada 3 aja. Ini udah yang paling inti sarinya lah. Untuk apa sih pelaporan keuangan itu? Jadi tujuan pelaporan keuangan itu yang pertama katanya adalah menyediakan informasi yang bermanfaat dalam keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penilaian arus kas di masa depan. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, suatu klaim terhadap sumber daya perusahaan itu serta perubahannya. Jadi intinya pelaporan keuangan itu adalah memberikan informasi, ya itu dia kata kuncinya, Dek, memberikan informasi. Kalau kita informasi bisa diperoleh dari mana saja. Kalau kita proses untuk pembelajaran bisa dari mana-mana aja, ya kan. Nah, tapi kalau untuk laporan keuangan itu informasinya itu, informasi perusahaan itu bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan melalui yang namanya laporan keuangan. Sampai di sini jelas, Dek, tujuan dari pelaporan keuangan. Waktunya juga sudah mau habis kembali dia ini. Oke, sampai di sini kalau memang sudah lanjut, sudah tidak ada, kita lanjut ya, Dek, ya. Kita lanjut ke
Nah, pihak-pihak yang terlibat di dalam ini dia bukan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ya, tapi di sini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam penetapan standar akuntansi keuangan. Ada namanya pihak SEC, yang kedua AICPA, yang ketiga FASB, yang keempat GSAP. Inilah pihak-pihak yang diamanahi, yang terlibat di dalam penetapan standar akuntansi. Ini adalah pilihan dan ini bukan sembarang comot-comot. Ini berdasarkan diskusi satu dunia ini, ya kan? Semua negara yang ada atau mungkin perwakilan-perwakilannya. Jadi ada lembaga. Jadi standar akuntansi itu dikeluarkan oleh mereka lah yang berdiskusi deh, yang mengatur semuanya nih. Nah, ini yang 4 ini. Nanti silahkan kalau mau mendalami ini silahkan nanti dibuka di Google ya kan, Mbak Google di situ sudah lengkap, udah lebih pintar dari kita. Oke, selanjutnya kita lihat di sini isu-isu yang muncul di dalam pelaporan keuangan. Jadi isu yang sering muncul di dalam ketika perusahaan mau menyusun pelaporan keuangan itu katanya sering ada isu. Yang pertama itu penetapan standar dalam lingkungan politik. Ini yang paling jahat ya kan, politik. Makanya saya kalau Bapak selalu bilang nanti aku kalau ini pengen berpolitik, kalau saya ditanya saya nggak kuat politik. Kenapa? Dalam politik kita nggak tahu deh siapa kawan siapa lawan, ya kan, nggak ngerti kita siapa kawan siapa lawan. Jadi isu itu dalam pelaporan keuangan itu bisa dibangun dengan adanya lingkungan politik, dan politik ini, keadaan ini sering dijadikan politik sama seperti sekarang. Kamu udah pinter lah analisis, nggak perlu lagi Ibu jelaskan ini kayaknya COVID ya, nggak, itu nggak perlu kita jabarkan di sini karena ini nanti panjang kemana-mana ceritanya ya kan. Oke, jadi kita lanjut isu yang kedua itu ada kesenjangan ekspektasi. Jadi harapannya keuntungannya sekian, ternyata pada kenyataannya tidak mencapai target. Kenapa? Mungkin bisa terjadi kesalahan human error, bisa kesalahan pada saat produksinya memang tidak berkualitas. Jadi banyak yang menyebabkan kesenjangan ekspektasi ini. Kemudian isu yang ketiga itu adalah standar akuntansi internasional. Inilah internasional inilah yang mengatur seperti yang tadi pihak-pihak di sini. Inilah dia isunya dibangun internasional. Nanti standar akuntansi internasional ini juga sangat mempengaruhi di dalam isu-isu pelaporan keuangan. Sedangkan isu yang keempat etika di dalam lingkungan akuntansi keuangan. Jadi ini pun nanti bisa ini kamu baca dari nanti Ibu akan share lagi materinya. Jadi materi yang Ibu sajikan di sini nanti di hari Senin juga sudah Ibu upload di dalam learning kita. Oke. Kemudian di sini 4 pilarnya ini, 4 pilar saya rasa nggak gitu perlu, nggak gini ini kali. Kemudian kita baca sedikit. Standar akuntansi keuangan itu digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Yang kedua itu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, sering disebut dengan SAETAP. Seringlah kalau anak akuntansi yang namanya SA, yang namanya SAETAP, yang namanya SAP, yang namanya SAK Syariah, itu jangan pernah lupakan 4 pilar daripada standar akuntansi ini. Jadi anak akuntansi harus tahu apa-apa aja standar akuntansi itu. Ada SA, ada SAETAP, ada SAK Syariah, ada SAP. Oke, selanjutnya di sini fungsi daripada standar akuntansi keuangan. Fungsi yang pertama katanya adalah untuk penyeragaman laporan keuangan. Ini udah jelas. Itu tadi gunanya ya, Dek. Kenapa ada standar akuntansi itu? Supaya laporan keuangan itu sama. Tidak berbeda-beda. Supaya mempermudah auditor untuk memeriksa laporan keuangan kita. Kemudian katanya fungsi yang kedua adalah untuk memudahkan akuntansi di dalam menyusun laporan keuangan. Oke, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalau mau ada yang didiskusikan, biar sama-sama kita mendiskusikannya. Ayo, silahkan. Karena memang materi kita ini memang cuma sedikit, hanya membahas standar akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan itu sendiri. Yuk silakan kalau ada yang mau didiskusikan.
Silahkan, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk mengemukakan pendapat, karena nanti akan ada tiba waktunya kamu akan berdiri di depan. Kapan itu Ibu? Yang paling dekatnya PLP lah ya kan? Nanti kan akan berdiri tuh di depan. Kemudian nanti ada seminar proposal, kemudian ada lagi nanti sidang meja hijau. Jadi kalau kita tidak latihan dari sekarang, ingat ya Dek, ala bisa itu karena biasa, hafal kaji itu karena diulang. Ketika kita tidak membiasakan diri kita untuk berani tampil di muka, sampai kapanpun kita nggak berani, ya kan? Jangan takut salah. Namanya manusia itu salah, itu lumrah, ya kan? Yang nggak betul itu nggak diem aja, nggak pernah dia mau memberikan masukan, enggak, ditanya diem, dikasih syarat enggak, ditanya enggak mau, kan gitu ya. Nah, jadi jangan takut. Jadi jangan pernah takut salah, Dek. Biasakan ketika berdiskusi itu jangan pernah takut salah. Karena Ibu juga menyadari nggak selamanya yang dipunya Ibu itu, yang nggak selamanya Ibu semuanya tahu. Bisa jadi dari kakak-kakak semuanya juga Ibu bisa mendapatkan informasi, kan gitu. Itulah gunanya kita berdiskusi. Kita bertukar informasi, kita bertukar pendapat. Apa yang kamu ketahui silakan tuangkan di sini, apa yang Ibu ketahui silakan tuangkan di sini, sehingga bertambah pengetahuan kita, sehingga bertambah pengalaman kita di dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Ayo silakan. Kalau memang tidak ada, berarti kita selesaikan saja, kita tutup sajalah sampai di sini. Kalau memang tidak ada, kan gitu dia. Nah, jadi kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu tutuplah dulu kesimpulan kita tentang standar akuntansi keuangan itu kan, karena memang materi kita belum, kita masih ceritanya di sini adalah teori, yaitu standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi intisari dari materi pembelajaran kita hari ini adalah yang harus kamu pahami, standar akuntansi keuangan itu suatu kerangka di dalam prosedur pembuatan laporan keuangan. Untuk apa dia? Untuk agar terjadinya keseragaman di dalam penyusunan laporan keuangan, di mana standar akuntansi keuangan ini dia berfungsi untuk mempermudah auditor di dalam membaca laporan keuangan dan memahami untuk membandingkan pelaporan keuangan dari jenis yang berbeda. Kenapa? Tadi kan sudah dijelaskan laporan keuangan itu ada 5, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada perubahan kas, ada yang 2 lagi. Nah, jadi ketika ada SAK, ketika di dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK, maka bisa membandingkan poin-poin apa sebenarnya yang mau diukur. Kalau dia mungkin kalau dia laporan keuangan kita akan melihat untung atau rugi. Ketika kita ceritanya laporan arus kas, kita mau lihat arus masuknya bagaimana, arus keluarnya bagaimana. Ketika kita perubahan modal, dia nanti poinnya bagaimana dengan modal sekian dengan modal inilah melalui SAK ini dia Dek. Jadi membandingkan laporan keuangan yang ada itu berdasarkan entitas bagian-bagiannya. Jadi makanya harus kamu pahami ketika di dalam penyusunan laporan keuangan itu harus berdasarkan dari standar akuntansi keuangan. Oke, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi Ibu sudahi sampai di sini, pesan Ibu diulang di rumah. Kalau ada yang tidak tahu silakan gunakan learningnya untuk berdiskusi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga sama kita berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa ketemu secara tatap maya di kampus kita tercinta. Jujur Ibu juga sudah sangat rindu ke kampus Dek, karena memang jarang, ya kan? Udah pengen ke kampus tapi kalau nggak ada kerjaan ngapain juga gitu. Jadi sama kita berdoalah kamu setiap teringat didoakan ya Allah segeralah angkat wabah ini supaya kami bisa kembali bertatap muka. Karena apa beda dia? Sebenarnya lebih enak kita ketemu tatap muka walaupun di sini. Nah, jadi sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini terkait standar laporan keuangan adalah ya kan harus kamu pahami standar akuntansi keuangan itu adalah agar terjadinya
suatu kerangka di dalam prosedur pembuatan laporan keuangan. Supaya apa, Bu? Supaya terjadinya keseragaman di dalam penyajian laporan keuangan. Jadi SAK ini berfungsi untuk dia mempermudah auditor serta mempermudah membaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Jadi di dalam penyusunan laporan keuangan itu, sekali lagi Ibu tekankan intisari dari materi kita ini, intisarinya adalah ketika mau menyusun laporan keuangan, ya, ketika kita menyusun laporan keuangan harus berdasarkan yang namanya standar akuntansi keuangan. Oke, harus berdasarkan standar akuntansi keuangan. Jadi itulah dia intisari materi kita hari ini. Kalau memang tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertemu tatap muka secara langsung, bukan hanya menatap laptop, bukan hanya menatap handphone. Karena memang ya, Dek, sesungguhnya kalau kamu tanya, mana Bu lebih enak pandemi ini daripada ketemu tatap muka? Kalau dari segi waktu, kalau dari segi mengurus anak, memang enak. Alhamdulillahnya corona ini bisa kerja dari rumah itu, bisa ngelihat anak, bisa main-main, bisa inilah dia semuanya. Cuman nggak enaknya apa, Dek? Materi yang disampaikan itu kurang dapat. Materi yang disampaikan itu rasanya kalau Ibu sebagai pengajar itu kurang ini, karena apa? Kalau melalui daring-daring ini, Ibu cakap di sini, ngomong di sini, suaranya di sana sampainya 1 menit kemudian. Nanti kamu cakap di sana, sampainya di Ibu 1 menit kemudian. Maka dari itu, samalah kita berdoa, semogalah segera selesai biar bisa kita ketemu tatap wajah. Karena apa? Udah sangat rindu ke kampus. Udah sayang juga kampusnya, ya kan? Kampusnya cantik-cantik, kampusnya udah bagus, tapi nggak dimanfaatkan. Semoga pemerintah memberi izin kepada universitas untuk segera bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti di sekolah-sekolah yang ada. Oke, kalau begitu, salam Ibu sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak ini dia. Gini, kalau